Seorang wanita sederhana yang gigih berjualan di pasar tradisional sering dicaci dan dihina oleh lingkungan sekitarnya. Namun dengan ketekunan, kesabaran, dan kejujuran, ia membangun kerajaan bisnis dari bawah. Kini, ia menjadi pengusaha sukses yang memiliki ratusan toko modern dan dikenang sebagai inspirasi bagi banyak orang. Sebelum kita lanjut kisahnya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Semoga yang sudah subscribe rezekinya lancar, amin. Mari kita lanjut kisahnya. Di tengah hiruk-pikuk pasar tradisional, di antara suara pedagang dan aroma sayur mayur yang masih basah dari ladang, seorang gadis muda bernama Laras mulai hari-harinya sejak fajar menyingsing. Dengan langkah ringan dan senyum yang tak pernah pudar, ia membantu ibunya menggelar dagangan. Bukan pekerjaan yang mewah, tapi dari sanalah hidup mereka bertumpu. Sejak kecil, Laras terbiasa hidup sederhana. Ia bukan anak konglomerat. Ia bukan bintang sekolah. Ia hanya anak seorang pedagang sayur yang tangguh dan jujur. Tapi di balik kesederhanaannya, tersimpan tekad besar yang tidak semua orang bisa lihat. Sayangnya, dunia tak selalu memandang usaha dengan mata yang adil. Di sekolah, Laras kerap dicemooh karena bau pasar yang menempel di bajunya. Teman-temannya memanggilnya dengan julukan cewek bau kucai. Bahkan tetangga sebelah rumahnya pernah berkata dengan lantang, "Kapan kamu berhenti mainan lumpur di pasar, Laras? Cari kerja yang pantas dong." Tapi Laras tidak pernah menjawab. Ia hanya menunduk dan bekerja lebih keras esok harinya. Satu-satunya yang selalu percaya padanya hanyalah sang ibu, seorang wanita yang sudah menjanda sejak Laras kecil, dan seorang sahabat masa kecil bernama Dani yang selalu berkata, "Kalau kamu jujur dan tekun, suatu hari nanti dunia akan tunduk padamu, Ras." Ucapan itu ia simpan dalam-dalam di hatinya. Karena Laras tahu, dunia memang tak selalu ramah bagi orang kecil. Tapi bukan berarti orang kecil tak bisa bermimpi besar. Dan dari bawah tenda biru pasar itulah, mimpi Laras mulai tumbuh pelan tapi pasti. Pagi itu, langit baru saja menguning, tapi Laras sudah lebih dulu tiba di pasar. Tangannya sigap mengangkat keranjang, penuh sayur mayur dari mobil bak milik tetangganya. Sejak ibunya jatuh sakit, Laras yang kini memikul semuanya dari memasok dagangan, menata lapak, hingga melayani pembeli satu persatu. "Dek, sayurannya segar semua ya, harga bisa kurang dikit?" tanya salah satu pelanggan. "Boleh, Bu, yang penting ibu senang belanjanya," jawab Laras ramah. Senyumnya merekah walau lelah menyelimuti matanya. Di balik kehangatan itu, cibiran pun datang silih berganti. Itu Laras ya? Masih aja jualan di pasar. Nggak naik level-level hidupnya," bisik seorang wanita sambil tertawa bersama temannya. Laras hanya mendengar sepintas, tapi suara itu seperti menusuk langsung ke ulu hatinya. Ia kenal betul suara itu Maya, teman semasa SMA yang kini hidupnya bak sosialita. Karena menikah dengan anak orang kaya. Kasihan, dulu katanya mau jadi pengusaha sukses. Malah jadi tukang sayur, ejek Maya lantang di depan orang banyak. Beberapa pedagang lain hanya tersenyum kecut. Mereka tahu Laras bukan tipe pembalas kata-kata. Ia lebih memilih diam, menahan rasa, dan melanjutkan pekerjaannya dengan kepala tegak. Namun tidak mudah. Hari demi hari Laras harus menerima tatapan sinis. Ada yang tak mau belanja ke lapaknya karena dianggap anak kecil yang sok dagang. Bahkan beberapa pedagang lama diam-diam iri karena Laras sering lebih ramai dikunjungi pembeli. Tapi Laras tak goyah. Baginya, dagang bukan hanya soal untung dan rugi. Ini tentang mempertahankan hidup, tentang menjaga nama baik ibunya, tentang membuktikan bahwa pekerjaan yang halal, seberapapun rendahnya di mata orang, tetaplah bermartabat. Sore itu, setelah pasar mulai sepi, Dani datang membawa sekantong teh hangat dan 2 potong gorengan. "Minum dulu. Kamu tadi dimaki Maya ya?" tanya Dani sambil duduk di trotoar dekat lapak Laras. Laras hanya tersenyum. "Aku nggak apa-apa, Dan. Biar aja. Dia boleh hina aku sekarang, tapi nanti aku yang bakal bikin mereka diem." Dani menatap Laras dengan kagum. "Aku percaya itu." Dan dari bawah tenda pasar yang reyot itu, dari lapak kecil di pojok gang sempit, dari setiap luka hati karena cibiran, Laras menyimpan dendam yang manis. Bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa mereka salah menilainya. Seiring berjalannya waktu, Laras mulai menyadari satu hal. Jualan di pasar bukan sekadar menjajakan barang. Ini tentang mengenal hati orang-orang yang datang dan pergi. Tentang mendengar, memahami, dan belajar dari mereka. Setiap pagi, ia memperhatikan wajah-wajah pelanggan yang mampir. Ada yang tersenyum ramah,
Ada pula yang hanya melirik dan langsung pergi. Laras tak tinggal diam. Ia mulai bertanya, "Bu, menurut ibu sayuranku kurang apa ya? Mbak, kalau belanja di tempatku, apa yang bikin nyaman?" Awalnya, pelanggan terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi lambat laun, mereka mulai menjawab, "Kalau bisa lebih bersih tempatnya, Yanduk. Coba pakai plastik yang kuat, kadang suka bocor tuh. Kamu itu udah ramah, tapi kalau punya catatan kecil harga, biar nggak nanya terus." Laras mencatat semua itu di buku kecilnya. Bahkan, ia mulai membuat daftar stok, menata sayur berdasarkan warna, dan memberi harga dengan label warna-warni buatan sendiri. Pagi demi pagi, lapaknya terlihat berbeda. Lebih rapi, lebih hidup, dan lebih profesional. Sampai suatu hari, datang seorang wanita paruh baya dengan penampilan rapi dan wangi khas orang kota. Ia melihat-lihat dagangan Laras dengan seksama. "Sayurannya segar ya, Dik? Kamu yang jual sendiri?" "Iya, Bu. Semuanya saya pilih sendiri dari kebun petani." Wanita itu tersenyum. Namanya Bu Rini, pemilik salah satu minimarket di kota. Ia terkesan dengan cara Laras berdagang. Sopan, jujur, dan penuh perhatian pada detail. "Kalau kamu serius mau usaha lebih besar, ikut saya ke pelatihan UMKM minggu depan. Gratis, tapi harus komitmen datang, ya." Laras terkejut. Ini pertama kalinya ada seseorang yang bukan hanya membeli, tapi juga membuka pintu kesempatan baginya. Dengan semangat yang membara, Laras pun hadir di pelatihan itu. Ia belajar banyak tentang branding, pembukuan sederhana, kemasan menarik, bahkan cara membangun kepercayaan dengan konsumen. Dani yang setia menemaninya takjub dengan perubahan Laras. "Kamu kelihatan beda banget sekarang, Ras. Lebih percaya diri," kata Dani saat Laras mempresentasikan ide kemasan sendiri. Laras tersenyum, matanya berbinar. Ternyata dunia bisnis itu bisa dipelajari. Dan aku nggak akan berhenti di sini, dan aku mau bikin pasar ini jadi awal, bukan akhir. Dan sejak hari itu Laras tak lagi hanya menjual dagangan. Ia menjual pengalaman berbelanja. Ia menjual kepercayaan, dan diam-diam ia sedang membangun mimpinya sendiri satu langkah lebih dekat dari sebelumnya. Waktu berlalu, hari demi hari Laras terus belajar, memperbaiki cara dagangnya, hingga lapaknya menjadi salah satu yang paling ramai di pasar itu. Pelanggan setia mulai berdatangan bukan hanya karena harga, tapi karena kejujurannya. Namun di balik kesuksesan kecil itu, Laras menyadari satu hal. Lapak ini punya batas. Ia ingin lebih. Ia ingin menciptakan sesuatu yang punya nama. Suatu sore, saat Laras menutup lapaknya, ia berbicara dengan Dani. "Aku kepikiran buat buka kios kecil di luar pasar. Biar bisa lebih luas, lebih nyaman, dan gak terganggu sama drama pasar." Dani mengangguk, lalu bertanya pelan, "Modalnya dari mana?" Laras tersenyum penuh tekad. "Dari hasil dagang. Aku udah nabung diam-diam selama 2 tahun. Dani terkejut, tapi sekaligus bangga. Ia pun ikut membantu Laras mencarikan tempat kecil di pinggir jalan raya dekat pasar. Beberapa minggu kemudian, kios kecil berdiri. Tak besar, hanya 3 meter. Tapi bersih, rapi, dan ber-AC. Laras memberi nama kios itu dengan sederhana, Laras Segar. Alih-alih hanya menjual sayur seperti biasanya, ia mulai mengubah strategi. Barang-barang disusun rapi di rak, sayur dikemas dalam plastik bening yang menarik. Ia bekerja sama dengan petani lokal untuk sistem titip jual. Petani bawa barang, Laras bantu jual dan bagi hasil. Bisnis kecil itu tumbuh perlahan. Pelanggan suka karena selain kualitas, tempatnya nyaman dan pelayanannya hangat. Tapi kesuksesan kecil itu tak disambut manis oleh semua orang. Beberapa pedagang pasar mulai resah. Dia mau sok jadi bos, ninggalin pasar. Jangan belanja ke dia, itu pengkhianat pedagang. Bahkan ada yang sampai merusak dagangan Laras di kios saat malam. Laras terpukul, tapi tak menyerah. Ia melapor ke RT, memperbaiki kiosnya, dan tetap membuka pintu lebar-lebar untuk pelanggan. Di saat semua terasa berat, Dani berdiri di sampingnya. "Kamu bisa tutup kios ini sekarang dan kembali ke pasar, atau kamu terusin dan buktikan ke mereka kamu bukan cuma anak pasar, kamu pengusaha." Laras menggenggam erat kunci kiosnya. "Aku pilih jalan kedua." Dan itulah titik balik. Dari sebuah kios kecil, Laras belajar mempertahankan apa yang ia bangun dengan keringat dan air mata. Ia tak lagi hanya sekadar pedagang sayur, tapi seorang perempuan yang berani melangkah, meski sendirian, meski dilukai. Karena dalam hatinya Laras tahu, langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil risiko kecil. Butuh waktu hampir 2 tahun bagi
Laras untuk menyulap kios. Kecilnya menjadi lebih dari sekadar tempat jualan. Berkat kerja keras, tabungan yang dikumpulkan, dan kepercayaan dari para petani lokal, Laras akhirnya berhasil membeli sebuah ruko kecil di pinggir jalan strategis. Ruko itu menjadi toko modern pertamanya. Ia beri nama Laras Mart, sebuah toko swalayan mini yang menjual kebutuhan harian dengan suasana bersih, nyaman dan teratur. Rak-rak kayu diganti dengan rak besi yang rapi. Semua barang diberi label harga. Kasir menggunakan sistem digital sederhana yang dipelajarinya dari pelatihan UMKM. Dan yang paling penting, Laras tetap mempertahankan prinsip utamanya. Jujur, ramah dan membantu pelanggan. Hari pembukaan Laras Mart ramai luar biasa. Warga sekitar penasaran, sebagian kagum, sebagian heran. Masa sih itu Laras? Anak pasar itu sekarang punya toko beginian? Hebat juga ya. Dia sendirian bangun beginian. Dani membantu menjadi kasir di hari pertama. Dan Laras tak henti-hentinya melayani sambil tersenyum. Di sudut toko, Bu Rini, mentor dari pelatihan UMKM, datang membawa bunga ucapan selamat. Laras, kamu membuktikan bahwa yang sungguh-sungguh pasti naik kelas. Aku bangga. Namun tidak semua orang ikut bersukacita. Maya, wanita yang dulu mencaci Laras di pasar, kini datang dengan wajah heran. Ia melihat-lihat toko itu, lalu tertawa sinis. Kamu buka toko ya, Ras? Mirip-mirip Alfamart KW gitu ya. Lucu juga. Laras menatap Maya tapi tetap tersenyum. Ia tak merasa kecil lagi. Tidak sekarang. Ya, mungkin masih KW, tapi KW yang aku bangun sendiri. Dan insya Allah bakal jadi asli suatu hari nanti. Maya terdiam. Kali ini ia melihat Laras bukan sebagai cewek pasar lagi, tapi sebagai saingan yang tak bisa diremehkan. Di malam hari, Laras duduk di kursi kecil di dalam tokonya yang sepi usai tutup. Ia memandang sekeliling rak yang masih setengah kosong, kulkas minuman yang hanya berisi 3 jenis minuman, dan papan nama toko yang dibuat dari triplek murah. Tapi hatinya penuh. Ini bukan akhir. Ini awal yang baru dari impian yang lebih besar. Dan ia benar. Karena dari satu toko kecil ini, Laras akan menginspirasi ribuan perempuan lain. Bahwa dari pasar rakyat pun bisa lahir pemilik toko modern. Kesuksesan toko pertama membuat nama Laras Mart mulai diperbincangkan. Tak hanya oleh warga sekitar, tapi juga di kalangan pelaku UMKM lokal. Banyak yang datang bertanya, ingin belajar, bahkan menawarkan kerjasama. Laras pun membuka cabang kedua dan ketiga di 2 kecamatan berbeda. Ia tetap konsisten merekrut anak-anak, muda dan ibu rumah tangga, untuk ikut belajar dan bekerja bersamanya. Aku bukan cuma ingin buka toko, ujar Laras saat pelatihan internal kecil-kecilan. Aku ingin menciptakan kesempatan, membuktikan bahwa kita bisa bangun bisnis yang bersih dan jujur. Keberhasilannya pun sampai ke media lokal. Nama Laras muncul di koran dengan judul, dulu pedagang sayur, kini miliki 3 toko modern sendiri. Namun seperti biasa, semakin tinggi naik, semakin kencang angin menerpa. Seorang pria berpakaian necis datang memperkenalkan diri sebagai Pak Hardi, perwakilan dari sebuah grup investor. Ia mengaku tertarik pada konsep Laras Mart dan ingin menyuntikkan dana besar agar Laras bisa ekspansi cepat ke seluruh provinsi. Laras sempat ragu, tapi presentasi mereka tampak meyakinkan. Dana yang dijanjikan sangat besar, bisa membuka 10 cabang baru sekaligus. Dani menyarankan untuk hati-hati. Investasi cepat itu kadang bukan jalan pintas ke puncak, tapi lubang dalam yang ditutup karpet merah, kata Dani serius. Tapi Laras, yang mulai kelelahan mengatur semuanya sendiri, akhirnya menerima kerjasama tersebut. Ia berpikir inilah waktunya untuk naik kelas. Sayangnya, dalam hitungan bulan, toko keempat yang dibuka dari dana investor mulai bermasalah. Stok barang tak sesuai, supplier terlambat kirim, uang kas hilang tanpa catatan. Hingga akhirnya Laras tahu, Pak Hardi dan timnya hanya ingin memakai nama Laras Mart untuk mencuci uang dan menguasai sistem toko dari dalam. Ia syok. Usaha yang ia bangun selama bertahun-tahun nyaris hancur dalam sekejap. Toko keempat merugi besar, bahkan terancam ditutup. Laras nyaris menyerah. Namun Dani datang, memegang tangan Laras yang gemetar. Kalau kamu mundur sekarang, mereka menang. Tapi kalau kamu lawan, kamu bisa selamatin semuanya. Dengan bantuan pengacara UMKM, Laras membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Ia menarik diri dari kerjasama, menutup toko keempat, dan mengumumkan secara terbuka bahwa Laras Mart akan tetap 100% dimiliki oleh rakyat kecil, bukan konglomerat rakus. Media menyambut langkah berani itu.
Banyak pihak memberi dukungan. Bahkan pelanggan dan komunitas UMKM ikut menyumbang bantuan agar Laras bisa bangkit kembali. Dan dari keterpurukan itu, Laras belajar satu hal penting. Bukan seberapa cepat kita besar, tapi seberapa kuat kita berdiri saat digoyang badai. Toko keempat mungkin tumbang, tapi mimpi Laras tetap berdiri. Bahkan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa tahun berlalu sejak insiden penipuan investor yang hampir menghancurkan Laras Mart. Tapi seperti benih yang sempat tertutup lumpur, Laras justru tumbuh lebih kuat, lebih bijak, dan lebih terarah. Alih-alih mencari investor asing, Laras membangun sistem waralaba kerakyatan. Konsepnya sederhana, siapapun yang mau belajar, jujur, dan bekerja keras bisa punya cabang Laras Mart sendiri. Ia membuka pelatihan rutin, mendampingi para calon mitra usaha dari desa hingga pelosok kota kecil. Dalam 3 tahun, Laras Mart berkembang pesat. Dari 3 cabang, kini menjadi 126 cabang tersebar di 9 provinsi. Laras tidak hanya menjual barang kebutuhan, ia menjual harapan. Ia membuka pintu bagi ibu-ibu, pemuda putus sekolah, bahkan mantan narapidana untuk bangkit dan mandiri secara ekonomi. Di tengah kesibukannya, undangan demi undangan berdatangan. Media nasional mulai meliput kisahnya. Laras diundang menjadi pembicara di forum-forum bisnis perempuan. Dan puncaknya, ia menerima penghargaan langsung dari Menteri UMKM dalam acara nasional. Pengusaha Perempuan Inspiratif 2025. Saat naik ke atas panggung, Laras mengenakan baju sederhana, tetap seperti dirinya yang dulu. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya anak pasar. Tapi saya percaya kalau kita jujur, sabar, dan konsisten, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk orang kecil seperti saya." Tepuk tangan bergemuruh. Namun di sisi lain kota, seorang wanita menatap layar TV dengan mata kosong maya. Bisnis suaminya bangkrut karena korupsi. Rumah mewahnya disita. Dan kini, ia tinggal di rumah kontrakan bersama 2 anak kecil. Suatu hari, Maya datang ke kantor pusat Laras Mart, berdiri dengan wajah penuh rasa malu. "Ras, aku butuh kerja. Aku nggak punya siapa-siapa lagi." Laras menatap Maya. Wajah yang dulu penuh cemoohan kini dipenuhi penyesalan. "Aku nggak dendam, Mei. Tapi di tempat ini, nggak ada posisi untuk orang yang suka meremehkan orang lain. Kalau kamu siap berubah, siap kerja dari bawah, kamu boleh mulai." Maya menunduk, meneteskan air mata. Dan sejak hari itu, Maya bekerja sebagai staf gudang Laras Mart, membuktikan bahwa hidup memang selalu berputar. Dan Laras, ia tidak pernah berubah. Meski kini memimpin jaringan ratusan toko modern, ia tetap berjalan ke pasar setiap hari Jumat, membeli langsung dari para petani kecil, menjaga jati dirinya sebagai anak pasar yang tak pernah melupakan tanah tempat ia tumbuh. Hari itu pagi masih basah oleh embun. Langit belum sepenuhnya terang ketika mobil hitam sederhana berhenti di gerbang pasar tradisional yang dulu hampir setiap hari ia tapaki. Seorang wanita turun perlahan dari mobil itu, rambutnya kini disanggul rapi, mengenakan blus putih dan celana panjang sederhana. Wajahnya tenang, namun penuh haru. Itu Laras. Setelah bertahun-tahun, ia kembali ke pasar lama. "Laras!" teriak seorang pedagang tua dari kejauhan. "Wah, anak kebanggaan pasar kita pulang." Para pedagang lama menyambutnya dengan pelukan, tawa, dan air mata. Mereka mengingat masa-masa Laras kecil mengangkut keranjang sayur, dicemu tapi tetap tersenyum. Kini, ia berdiri di tengah mereka, bukan lagi sebagai anak pasar, tapi sebagai pengusaha sukses yang lahir dari lumpur perjuangan itu sendiri. Dalam acara sederhana yang diadakan Koperasi Pasar, Laras diundang sebagai tamu kehormatan. Ia membawa kabar bahagia. "Saya akan membangun koperasi modern untuk pasar ini. Dengan pelatihan, pembukuan digital, tempat jualan yang layak, dan sistem distribusi langsung dari petani. Karena saya tahu betul hidup di pasar bukan sekadar cari untung, tapi tentang bertahan." Semua pedagang bersorak. Banyak dari mereka meneteskan air mata. Laras tak hanya datang untuk bernostalgia, tapi juga membawa perubahan nyata. Ia bahkan mengajak beberapa pedagang muda untuk mengikuti pelatihan di pusat Laras Mart, agar kelak bisa membuka cabang milik sendiri. Di sela-sela keramaian, Dani datang membawa 2 gelas teh panas kebiasaan mereka sejak dulu. Kini, Dani bukan hanya sahabat, tapi rekan usaha, dan cinta sejati yang diam-diam selalu ada di setiap langkah Laras. Duduk berdua di bangku kayu dekat pintu pasar, Laras berkata lirih,
Aku pernah dibuang, dihina, bahkan diludahi di tempat ini. Tapi hari ini, aku pulang bukan untuk membalas, tapi untuk merangkul. Dani tersenyum, menatapnya lembut. Kamu gak pernah pergi, Ras. Hatimu selalu di pasar ini. Dan di tempat itulah, Laras berdiri di tengah tawa dan tangis orang-orang yang dulu bersamanya dalam getir kehidupan. Ia kembali, bukan untuk pamer kekayaan, tapi untuk berbagi kekuatan. Karena baginya, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita kembali dan menarik orang lain naik bersama kita. Langit sore menggantung tenang di atas rumah kecil sederhana di pinggir kota. Di terasnya, seorang wanita duduk bersama seorang gadis kecil berambut ikal, memandangi halaman yang dulu pernah menjadi saksi tetesan. Air mata dan tekad tak tergoyahkan. Itu Laras. Dan gadis kecil itu, namanya Naila, anak dari Rahim. Seorang wanita yang pernah dibuang karena dianggap tak pantas. Namun kini menjadi sosok yang disegani satu negeri. Di tangan Naila ada buku, kisah hidup ibunya yang telah dibukukan, dan kini menjadi sumber inspirasi di mana-mana. Laras tak pernah ingin menjadi hebat, ia hanya ingin hidup dengan benar. Tapi jalan hidup membuatnya menjadi lebih dari itu. Ia menjadi lambang dari sesuatu yang jauh, lebih besar. Kita bisa datang dari tempat terhina, tapi itu tak menentukan kemana kita akan tiba. Kini Laras punya segalanya. Bukan hanya uang, tapi juga martabat, kebahagiaan, dan yang terpenting harga diri. Dia tidak pernah membalas mereka yang dulu merendahkannya. Dia tidak merobek-robek masa lalu. Dia memperbaikinya, membangun di atas luka-luka itu hingga menjadi taman. Dani keluar dari dapur membawa 2 cangkir teh, masih sama seperti dulu. Mereka duduk berdua, ditemani tawa Naila yang membaca cerita ibunya keras-keras. Ibu hebat banget ya, dulu tidur di lantai pasar. Sekarang jadi pemilik perusahaan. Laras tersenyum menatap langit senja. Lalu berbisik, seolah berbicara pada dirinya yang dulu. Terima kasih Laras kecil, yang dulu bertahan saat dunia ingin menjatuhkan. Karena kalau kamu menyerah waktu itu, aku nggak akan bisa duduk di sini hari ini. Dan begitulah kisah seorang ibu rumah tangga biasa yang pernah dibuang karena dianggap tak berharga, tapi ternyata dialah penyelamat, dialah cahaya. Jangan pernah meremehkan kebaikan dan kesetiaan seseorang. Orang yang terlihat lemah hari ini bisa jadi penyelamatmu esok hari. Kesuksesan bukan soal balas dendam, tapi tentang membuktikan bahwa kamu bisa menjadi lebih baik tanpa harus menyakiti siapapun. Ketika dunia merendahkanmu, ingatlah kamu berharga. Bukan karena kata orang, tapi karena kamu tahu siapa dirimu. Kalau cerita ini dibuat dalam bentuk video atau storytelling, bab ini cocok ditutup dengan narasi visual. Laras menutup bukunya, tersenyum, dan suara anak kecil bertanya, "Ibu kenapa? Ibu nggak marah sama orang-orang yang jahat dulu?" Dan Laras menjawab, "Karena kalau aku marah, aku akan jadi seperti mereka. Tapi kalau aku memaafkan, aku akan jadi seperti yang Tuhan mau." Tamat.